Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Secara sederhana, koperasi itu terdiri dari dua kata, co dan operation. Co artinya adalah bekerja dan operation adalah berusaha bersama-sama. Jadi cooperation adalah bekerja bersama-sama atau berusaha bersama-sama demi kepentingan bersama. Secara istilah, koperasi adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang investasi, simpan pinjam, dan juga bergerak dalam bidang ekonomi kerakyatan. Sehingga ada sebuah kutipan dari buku statistik mengatakan bahwa koperasi adalah sebuah perekonomian umat dan koperasi adalah suatu guru perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena itu melandaskan bahwa koperasi itu sangat penting bagi perekonomian bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratif, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial, yang memperhatikan halal atau haramnya dan memperhatikan sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana dijalankan oleh hukum Islam. Jadi pada umumnya sama seperti koperasi yang lainnya, tetapi memakai sistem halal atau haram atau sistem sesuai dengan sistem Islam menurut syariat. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah landasan hukum koperasi syariah. Pada dasarnya landasan hukum koperasi syariah itu sama seperti landasan hukum pada koperasi pada umumnya. Ada beberapa tambahan, walaupun ada beberapa tambahan di dalamnya. Landasan hukum yang pertama adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang di dalamnya memiliki beberapa urutan. Yang pertama, koperasi syariah ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Dan kemudian koperasi syariah yaitu berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong, ta'awun, dan juga saling menguatkan atau takaful. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, jadi teman-teman, dari semua peraturan tersebut itu mencakup semua landasan hukum yang ada, walaupun nanti itu bisa berkembang lebih jauh lagi sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Tetapi pada dasarnya landasan hukum itu tidak boleh terlepas dari landasan hukum syariah, yaitu harus memperhatikan halal dan haramnya suatu produk yang diciptakan oleh koperasi tersebut. Oke teman-teman, selain dari landasan hukum itu, koperasi syariah juga mempunyai prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana agar tidak melenceng dari sasaran yang sudah dibuat. Nah, prinsip-prinsip tersebut terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, artinya siapapun boleh bergabung dengan keanggotaan dari koperasi syariah ini, tidak hanya muslim saja. Yang kedua adalah keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, istiqomah. Artinya setiap keputusan yang diambil selalu merumuskan dengan musyawarah serta menjalankan program tersebut dengan konsisten dan konsekuen. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Jadi bukan hanya pengelolaannya saja dan juga bukan hanya namanya saja, tetapi pengelolaan pun dan pengelolaan harus disertakan dengan profesional dan juga istiqomah dan transparan. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi setiap pembagian usaha itu dibagikan dengan secara adil, dengan sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak. Lalu selanjutnya
Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan proporsional menurut sistem bagi hasil. Kemudian ada jujur, amanah, dan mandiri. Dan juga mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Lalu selanjutnya adalah menjalin dan melakukan kerjasama di antara anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya. Jadi selain prinsip-prinsip tersebut, Koperasi Syariah pun harus menjalin kerjasama bukan hanya dari anggota tetapi dari lembaga-lembaga terkait lainnya seperti UMKM, bank, asuransi, dan lain sebagainya agar pengembangan usahanya ini lebih optimal dan bisa menjangkau banyak kalangan. Dan lanjut selanjutnya adalah dari fungsi dan tujuan Koperasi Syariah. Kita tahu bahwa setiap lembaga itu pasti mempunyai fungsi dan tujuan sendiri-sendiri. Dan lembaga fungsi dan tujuan Koperasi Syariah ini pun ada banyak. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya. Jadi setiap anggota yang bergabung itu pasti ingin sejahtera baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan tentu saja koperasi pun mendukung hal itu. Dan pada umumnya itu mendukung untuk mensejahterakan semua masyarakat yang ingin berpartisipasi ataupun bergabung dalam koperasi ini. Kemudian adalah memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah. Jadi bukan hanya kaya pribadi, bukan hanya menjadi sejahtera saja, tetapi harus tetap mengusung prinsip-prinsip Islam secara konsisten dan juga profesional. Artinya harus menerapkan sistem halal haram secara pasti. Kemudian sebagai mediator antara menyandang dana dan pengguna dana sehingga tercapai optimasi pemanfaatan harta. Artinya dalam sistem Koperasi Syariah ini dinamakan dengan sistem bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik harta dengan pengelola atau antara anggota dengan koperasi. Jadi bukan berlaku sistem bunga seperti koperasi konvensional, tetapi dinamakan dengan sistem hasil bagi hasil. Kemudian adalah mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi para anggota dan masyarakat luas, dan menumbuhkan usaha-usaha produktif para anggota koperasi. Nah, jadi para anggota yang ingin mempunyai usaha sendiri, yang ingin mempunyai peluang kerja yang besar, bisa bekerja sama dengan koperasi, khususnya Koperasi Syariah. Nah, setelah kita tadi mengetahui fungsinya, prinsipnya, dan sebagainya, sekarang kita masuk pada produk-produknya. Apa saja produk-produk tersebut? Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Permen UMKM nomor 19 tahun 2015, disebutkan bahwa tentang apa saja produk-produk syariah tersebut. Pada dasarnya ada dua macam pokok produk syariah. Yang pertama adalah simpanan, yang kedua adalah pinjaman. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa Koperasi Syariah ini adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, simpan pinjam yang sesuai pola bagi hasil syariah. Yang juga di mana mereka itu menjunjung prinsip-prinsip Islami seperti amanah, jujur, adil, dan juga tidak memakai sistem riba. Adapun sumber-sumber dana yang mereka tetapkan adalah pertama dari anggota, dari hibah, dari sukarela, dan lain sebagainya. Dan juga penyaluran dananya itu bermacam-macam. Ada melalui penyaluran dana secara sesuai dengan profesinya, seperti misalkan profesi industri, pekerjaan, dan sebagainya. Juga jangka waktu, apakah itu pendek, menengah, lalu panjang. Dan juga perbedaannya dengan koperasi konvensional adalah bahwa koperasi syariah tersebut dalam melaksanakan menjalankan prinsip-prinsipnya itu tidak hanya memakai prinsip-prinsip umum saja, tapi juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana kinerjanya tersebut bukan hanya diawasi dengan prinsip
pengawasan dari pengurusnya saja, tetapi kinerja tersebut diawasi juga dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga berfungsi bukan hanya sebagai penarikan dari investasi, simpanan dan lain sebagainya, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga zakat atau jiswaf. Dan juga dalam operasionalnya, persyariah ini memiliki prinsip bahwa menjunjung tinggi hukum Islam, yaitu sesuai dengan kebutuhan, etika, moral dan norma yang berlaku pada saat itu, untuk menghindari ekstremitas ekonomi dan juga untuk menstabilitaskan kesejahteraan masyarakat ataupun anggota, dan juga tujuannya adalah untuk membangun tatanan ekonomi bangsa menjadi lebih baik dan juga tunduk kepada hukum-hukum dan norma-norma hukum Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga ada beberapa kata yang mungkin terlewatkan dan mungkin tidak jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.